Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan judul Potensi Manusia. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya terdiri atas dua bagian, yaitu jasad dan ruh. Jika dilihat dari asal kejadiannya, maka yang diciptakan terlebih dahulu adalah ruh. Setelah diwujudkan jasad, maka Allah kemudian menitipkan ruh darinya ke dalam jasad. Kemudian manusia dilahirkan yang disertai dengan kemampuan atau potensi yang meliputi kolbu, akal, dan nafsu. Ketiga potensi tersebut merupakan fitrah manusia yang dapat dijadikan sebagai media penghantar dalam beribadah dan menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Dalam pandangan kaum sufi, kolbu atau hati diartikan sebagai sebuah latifah, titik atau sensor yang berarti dimensi ketuhanan yang tidak mempunyai bentuk fisik. Di mana ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka akan muncul bercak-bercak hitam yang lama-kelamaan akan mengeraskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah kolbu. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Apabila seseorang telah menggunakan akalnya dalam berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Akal dapat juga disebut sebagai kolbu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qaf ayat 37 yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Nafsu adalah elemen jiwa ketiga dari manusia yang berpotensi mendorong pada tabiat badania atau biologis dan mengajak diri pada berbagai amal baik atau buruk. Nafsu menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dibagi ke dalam 7 tingkatan, yaitu nafsu amarah yang tempatnya di dada, nafsu lawamah yang tempatnya di hati, nafsu mulhimah tempatnya di ruh, nafsu mutmainnah tempatnya rahasia, nafsu rodiyah tempatnya sangat rahasia, nafsu mardiyah tempatnya samar, dan nafsu kabilah tempatnya sangat samar. Pada hakikatnya, kolbu, ruh, dan akal serta nafsu adalah satu kesatuan dalam diri manusia yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka internalisasi nilai, norma, dan etika. Tinggal bagaimana seseorang membina dan menuntun keempat potensi ini agar betul-betul mampu mengantarkannya lebih dekat kepada Allah Ta'ala dan mampu mengantarnya mencapai tujuan, yaitu bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ketidakseimbangan dalam menjalankan atau kecenderungan terhadap salah satu unsur dari keempat unsur dalam diri manusia tersebut dapat melahirkan ketimpangan dan kegoncangan. Namun, hal yang terpenting dari unsur-unsur tersebut adalah unsur ruh, karena erat kaitannya dengan ihsan.
di mana ihsan erat kaitannya dengan tazkiyatun nafs dan menjadi penyempurna keimanan seorang muslim. Contoh ihsan, yang pertama ihsan di dalam niat, yaitu membersihkan niat dari segala tujuan duniawi, menguatkannya dengan tekad dan tidak pernah menurun, dan mensucikannya dari segala kotoran yang dapat merusak niatnya. Ihsan dalam perilaku merupakan ihsan yang kedua, bentuknya memelihara perilaku dengan penuh semangat serta menjaganya agar tidak melenceng. Nah, dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tazkiyatun nafs adalah merupakan salah satu jalan yang dapat mengantar jiwa menuju Allah dengan cara mensucikannya dari segala kemaksiatan sehingga dapat mencapai derajat ihsan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.